Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kasih dan penyertaan Tuhan masih terus menyertai kita sampai saat ini. Saudara, dalam video pastoral kali ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu ayat firman Tuhan dari Yosua pasal 4 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, perjalanan bangsa Israel memasuki babak yang baru di bawah pimpinan Yosua. Setelah pengembaraan 40 tahun mereka di padang gurun, saudara, Tuhan melalui hambanya Yosua akan membawa umatnya itu memasuki tanah perjanjian. Saudara yang terkasih, setelah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Tuhan kemudian menyuruh Yosua untuk memilih 12 orang, masing-masing mewakili tiap suku dari bangsa Israel, untuk mengambil 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, untuk kemudian mendirikan batu-batu itu menjadi batu peringatan bagi orang Israel. Saudara, kenapa Tuhan memberi perintah ini? Apa maksud Tuhan dengan 12 batu ini, saudara? Saudara, Alkitab mencatat bahwa Israel adalah satu bangsa yang begitu tegar tengkuk. Satu bangsa yang sering sekali suka mempertanyakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, terlebih di saat-saat mereka berada dalam masalah. Saudara, sebenarnya sudah begitu banyak kuasa yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel di padang gurun. Tetapi saudara, jejak pertolongan Tuhan yang mereka alami di masa lalu itu seringkali menguap, hilang begitu saja. Sehingga mereka ketika berhadapan dengan pergumulan yang baru, bangsa itu kembali meragukan Tuhan. Bangsa itu kembali mempertanyakan kuasa Tuhan. Hingga akhirnya saudara, Tuhan akhirnya menghukum satu generasi bangsa itu akibat ketidakpercayaan mereka. Saudara, itulah sebabnya ketika Yosua memimpin generasi yang baru dari bangsa Israel, ketika mereka mulai memasuki tanah perjanjian itu, saudara, Tuhan menyuruh Yosua untuk mendirikan batu peringatan itu bagi mereka dengan satu tujuan, agar ketika bangsa Israel melihat 12 batu peringatan itu, mereka senantiasa mengingat jejak pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan masalah-masalah yang baru di tanah yang baru, hati mereka boleh tetap percaya, hati mereka boleh tetap bersandar pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih, seperti orang Israel, jujur kita pun cenderung mudah untuk melupakan jejak pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali saudara, pertolongan dan kebaikan Tuhan di masa lalu itu seakan tidak membekas lagi di dalam hati dan pikiran kita. Itulah sebabnya saudara, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita yang pelik, kita mulai menjadi ragu. Kita mulai menjadi cemas, kita mulai menjadi khawatir dan takut. Saudara, melalui kisah 12 batu peringatan ini, saya percaya Tuhan bukan saja ingin mengingatkan orang Israel, tetapi juga mengingatkan setiap kita, agar kita tidak mudah melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ingatan akan jejak pertolongan Tuhan di masa lalu itu, saudara, sesungguhnya menjadi pijakan yang kuat bagi iman kita untuk boleh menghadapi dan menjalani hari-hari di depan kita. Saudara, mengingat masa lalu tidak selalu menjadi hal yang buruk. Mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu dalam kehidupan kita akan mengingatkan kita bahwa adanya masalah yang kita hadapi hari ini bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Oleh karena itu saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mengingat-ingat kembali apa saja kebaikan Tuhan di masa lalu kita. Mari kita kembali membuka lembaran-lembaran kehidupan sejarah kita di masa lalu untuk kembali melihat jejak-jejak pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Nah, saudara, biarlah ingat-ingatan akan kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa lalu itu boleh menguatkan iman setiap kita di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Sebab kita percaya, saudara, bahwa Tuhan yang sudah menolong kita di masa yang lalu
Tuhan yang sama juga yang telah berjanji akan menolong, akan menopang, dan akan menyertai kita di saat-saat ini, bahkan di masa-masa yang akan kita lewati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.